Halo, selamat pagi rekan dengar Radio Tutung Pandang 102,3 MHz Kabupaten Tamawal. Ayo berinteraksi. Berjumpa lagi dengan acara Halo Polisi dengan saya Bribtu Anissa Dewi Ramadhani dengan tema pada hari ini yaitu adalah bahaya narkoba. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber itu dari Bakumat. Ini selamat pagi ada Ibu Ibtu Nur Samdina dengan jabatan Kasubag Humas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ini ada juga dari Bribtu Madania dan juga Bribtu Rinoto dari bagian narkoba. Selamat pagi Mbak Mada. Ya, selamat pagi. Ini Mas Rino sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus ada juga dari Sat Sabara, ada Bribtunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semoga semua juga rekan dengar pada hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bahaya narkoba. Mungkin dari langsung aja nih kita pembahasan dengan pengawalan akan dibuka dari Ibu Nusamda, izin Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Kami ucapkan sekali lagi semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari Humas Polres Tanah Laut ingin mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan peredaran narkoba. Karena untuk wilayah kita di wilayah hukum Polres Tanah Laut dari Januari sampai dengan bulan November 2020 kasus narkoba kita sudah 137 kasus. Jadi di sini tidak terpandang laki-laki atau perempuan. Di sini ada jumlah 142 laki-laki dan 13 perempuan. Dan semua profesi di sini menjadi istilahnya tidak pandang itu dulu Bu ya. Tidak pandang apakah itu sebagai ASN, swasta, petani, nelayan ataupun Polri dan TNI. Jadi di sini semua tidak pandang bulu. Marilah kita sama-sama untuk sama-sama memberikan perhatian dan informasi untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tanah Laut. Sangat bahaya sekali ya untuk narkoba ini. Sebagaimana kita ketahui kalau narkoba itu tuh adalah musuh kita bersama ya Bu ya. Dari mau nggak kenal rakyat atas, skala tengah, skala bawah, semuanya itu. Jadi mari kita bersinergi dan bersama-sama untuk memerangi narkoba. Ini terus kemudian ada Mbak Mada nih Mbak, ada yang mau disampaikan apa ya gitu kan mengawal pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Nis. Selamat pagi. Di sini kami dari Satgas Narkoba akan menyampaikan beberapa apa saja sih problem yang ada di narkoba itu. Baik pun juga apa saja sih yang bisa kita berikan pelayanan ya kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi untuk pelayanan itu sendiri mengikuti SKBN itu atau surat keterangan bebas narkoba. Nah, biasanya untuk SKBN ini sendiri pun digunakan untuk bagi nomor pekerjaan ya sebagai persyaratan yang tentunya di mana di situ dijelaskan bahwa kita tidak terlibat dalam hal baik itu pengedar maupun penampung. Nah, untuk SKBN itu sendiri pun juga ada syaratnya, nggak serta-merta nih kita bisa menerbitkan ya. Salah satunya juga apabila salah seorang yang ingin membuat SKBN, yang utama itu adalah hasil urin. Hasil urin dari rumah sakit terdekat ataupun juga klinik mana saja ya, yang bisa memberikan keterangan bahwa orang tersebut tidak terlibat atau tidak memakai dalam keadaan tersebut pada saat dilakukan pengecekan. Setelah dia menemukan atau mendapatkan dari rumah sakit itu surat keterangan urin ya yang negatif narkoba itu dilengkapi juga dengan membawa KTP sama pas foto, ukuran Catalina sebanyak 4 lembar. Cukup itu aja untuk persyaratannya ada 3 itu ya.
Selebihnya untuk pembikinan itu juga sebentar, bisa ditunggu. Oh, ya berarti nggak memakan waktu yang sangat lama ya. Terus untuk biaya sendiri mungkin ada biaya atau gimana Pak? Untuk biaya kita memang dari awal tidak pernah memungut biaya sebesar pun. Oh, berarti memang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini untuk SKBN itu memang gratis, tidak ada pemungutan member atau apapun sama sekali Mbak ya? Iya, Oke. Terus Mbak terkait dengan SKBN itu masa berlakunya berapa lama? Untuk berlakunya 3 bulan Mbak. Oh, Sejak 3 bulan. kita terbitkan tanggal hari ini sampai 3 bulan ke depan. Iya, 3 bulan ya. Sebenarnya kalau misalnya itu harus hanya urin atau tes darah atau gimana Mbak? Atau cukup urin saja gitu? Iya, untuk selama ini yang sudah kita layani dalam penggunaan SKBN itu sih hanya urin. Urin ya, berarti keterangan urin dari rumah sakit atau lab dimanapun berada gitu kan, dan ada surat keterangan itu sebagai dasar penerbitan dari SKBN. Iya sih, banyak banget kan kalau misalnya ikatan dinas, habis itu macam-macam untuk pekerjaan dan lain-lain, itu sangat memerlukan dengan namanya SKBN. Jadi kalau jangan bingung-bingung, namanya yang cara SKBN itu adanya di Polres Tanah Laut. Kalau misalnya di Polsek itu boleh datang untuk bertanya-tanya, tapi nanti juga akan diteruskan dan dirujukan ke Polsek. Ini ada mas-mas ganteng di antara ibu-ibu cantik ini gitu kan ya. Gimana nih, Bapak sudah berapa lama dinas di Satlantas Narkoba? Nah, saya dinas di Satlantas Narkoba dari tahun 2017. Oh, 2017, 3 tahun ya? Siap ya, kurang lebih 3 tahun. Oke, terus gimana nih? Ikut ke lapangan atau bagian administrasi atau bagian apa? Ikut ikut penangkapan juga. Karena sekarang sudah dibagi 2 unit, jadi ada unit Popsal dan unit Mindik. Oh gitu ya, berarti masuk ke Mindik sekarang. Siap, ya? saya sekarang di Mindik. Terus untuk selama di lapangan gimana nih? Ada mau bagi-bagi share pengalaman nggak? Kalau untuk di lapangan sih, ya ini sifatnya rahasia. Oh gitu. Kali Ya. kan 3 hari 3 malam tak pulang-pulang seperti Bang Toyib mungkin Iya. kan ya. Habis itu gimana kalau misalnya di lapangan memang ada kendala-kendala tertentu nggak sih dalam penangkapan atau gimana? Ya, untuk alhamdulillah untuk saat ini dari sejak saya di narkoba, waktu di lapangan itu tidak ada menemukan kendali apapun. Oh iya, berarti aman-aman aja Aman lah aja. ya. Oke, alhamdulillah ada kalau kayak gitu. Geser lagi ke tempatnya Bu Semina. Saya mau tanya nih, Ibu kan sebagai yang paling senior di sini, Ibu dinas izin Ibu sudah berapa lama Ibu di Polri sendiri? Alhamdulillah untuk dinas di Polri ini saya mulai dari tahun 87 sampai tahun 2000 ini berapa kira-kira? 33 tahun. Wah, luar biasa Bu. Terus Bu, untuk bagiannya Bu yang pernah berkecimpung di dalam situ, Alhamdulillah. semuanya atau gimana? Alhamdulillah hampir semua fungsi di kepolisian, alhamdulillah sebagian besar sudah, mulai dari Bimas, Reskrim, lalu lintas, sekarang di Humas. Yang paling lama waktu itu di mana Bu? Yang paling lama di lalu lintas. Oh, di lalu lintas Bu ya, berarti pengaturan jalan dan lain-lain Bu ya. Terus Bu, selama sebagai polisi kan langsung berhadapan langsung nih sama masyarakat Bu ya, selama 33 tahun itu mengabdi. Hal apa yang paling berkesan mungkin kita bisa sharing gitu? Selama 33 tahun kita mengabdi sebagai polisi wanita, karena pada saat saya baru-baru pertama jadi polisi wanita itu masih jarang. Jarang Bu ya. Jadi untuk di hari kita kemarin pada tahun 1988 itu hanya 2 orang. Jadi kita cukup padat juga mengikuti kegiatan karena polanya sedikit, jadi kita dilibatkan terus mau jadi piket, tapi kita waktu itu piket sampai jam 10 malam. Kita dikurangi sampai jam 10 malam. Kalau misalnya pengalaman yang sangat, ya istilahnya sangat terkesan pada saat saya jadi di dinas di Reskrim, yaitu di unit perempuan dan anak di PPA itu, kita
karena langsung bersentuhan dengan anak-anak dan perempuan. Jadi di situ segala macam bentuk kejahatan yang melibatkan anak-anak dan perempuan, disitulah kita terpanggil untuk benar-benar jiwa sosial dan hati nurani harus benar-benar kita utamakan di sana. Gimana tuh selama di PPA itu kasus yang paling dominan di Kabupaten Talaut selama Ibu jadikan PPA di sana Pak? Untuk waktu saya dinas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus yang paling banyak saya tangani adalah persetubuhan anak di bawah umur. Astagfirullah, banyak banget Bu ya. Terus makin kesini kira-kira mungkin semakin kesini makin semakin istilahnya semakin inilah sampai orang tua sendiri melakukan persetubuhan anak kandung sampai hamil sampai melahirkan. Jadi semakin kesininya semakin inilah semakin berat Bu ya. Semakin berat kayaknya. Ya tantangan juga sih buat polon-polon semua Bu ya, sebagai istilahnya. Kenapa sih mungkin sekarang polon diperbanyak, mungkin juga masalah seperti itu gitu kan ya juga. Jadi dalam penanganan ketika ada kejadian seperti itu bisa turun gitu kan, langsung menangani dan lain-lain, karena sebagaimana kita ketahui kalau misalnya perempuan yang menangani itu bukan hanya menggunakan logika tapi juga menggunakan perasaan. Ya, jadinya mungkin di situ letak kenapa sih gitu kan ya. Kalau ditempatkan. Iya, sampai ke Mangge. Terus Bu, kalau misalnya di PPA sendiri tuh terkait dengan hal itu tuh kan kayaknya dipengaruhi banget Bu ya dengan penggunaan gadget, internet dan lain-lain gitu Bu ya. Mungkin dari Ibu ada nggak sih saran atau gimana gitu kepada masyarakat, mungkin kan khususnya orang tua dan wali gitu kan ya, terhadap pendidikan yang diberikan kepada anak dalam masa yang seperti ini, apalagi sekarang kan WFH sampai Januari sih rencananya Bu ya, kalau saya nggak salah dengar dari kementerian, insya Allah mulai Januari itu udah bertatap muka lagi gitu kan ya. Ada nggak sih Bu yang ingin gitu kayak sebagai kan istilahnya kita kan juga sebagai ibu ada naluri keibuan sendiri. Di sini sangat berperan sekali ya orang tua maupun keluarga untuk anak-anaknya atau putra-putrinya di rumah yang ini menyasarnya ini bukan yang remaja, karena anak-anak yang usia dari 8 tahun sampai 18 tahun itu yang rentan dengan kejahatan, yaitu masalah pergaulan bebas. Ya, persetubuhan dua anak itu umur yang mulai dari 14 sampai 18 tahun. Itu baik perempuan maupun laki-lakinya anak-anak, kebanyakan mereka ya, mungkin karena pergaulan, mungkin karena sosial media yang terlalu bebas. Jadi ya betul, orang tuanya jangan terlalu ini, anakku ini sekarang beli HP yang Android yang paling baru paling canggih. Jangan bangga, karena kita kurang pengawasan sedikit saja itu sama dengan menjerumuskan anak kita. Itu pentingnya tadi pengawasan dari orang tua Bu ya. Apalagi sekarang tuh yang namanya internet, masuk pelosok aja udah ada internet Bu ya. Itulah. Terus nih Mbak Mada, gimana nih untuk sekarang dalam bulan ini aja gitu, berapa yang udah ditangani oleh Satresna? Untuk dalam bulan ini ya, sampai dengan tanggal 27 ada 10 kasus yang sudah kita tangani. 10 kasus dalam 1 bulan ya Mbak ya. Untuk bulan. Pada saja sekarang baru bulan November jumlah kasusnya udah 137 aja gitu kan. Terus itu kalau misalnya dalam proses sidiknya untuk narkoba sendiri itu perlu berapa hari? Apakah ada pembedaan? Kalau yang tahap 1, tahap 2 ya, setelah selesai dilakukan penangkapan nih, kita ngantar BIPOM kan? Istilahnya dari BIPOM itu masih proses penyidikan. Jadi pada saat kita mau tahap 1 itu kita koordinasi kan sama jaksa. Nah,
Nah, apabila kejaksaan sudah menerima, artinya berkas kita lengkap nih, nggak ada pengembalian dari P18, berarti kita bisa langsung membuat tahap 2. Maksudnya melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Terus untuk penanganan terhadap anak sendiri kan sebagaimana kita ketahui negara ini sangat melindungi terhadap anak, dan ketika anak sebagai pelaku apakah ada penanganan khusus di bidang narkoba? Ada. Gimana Mbak? Bisa dijelaskan? Mungkin untuk anak ya, yang terutama juga yang didampingikan. Oh iya. Sama keras. Lapas ya, dari lapas kan yang mendampinginya. Terus itu juga Dinas sosial. Dinas sosial juga. Terus itu juga prosesnya sangat apa ya, istilahnya itu cepat Mbak. Sebelumnya sekali ya, harus sudah diselesaikan Tahap 1 sudah 15 hari. Terus bedanya kalau misalnya di tindak pidana umum sama narkoba, apakah juga ada diversi dalam di narkoba itu? Untuk narkoba, kita lihat dulu kasusnya apakah dia pengakar atau pengedar. Kalau misalnya dia hanya ikut-ikutan, baru pertama kali dia memakai, mungkin karena ketidakmengertian dia. Nah, itu menurut undang-undang itu kita bisa kerjasama dulu dengan Bapas, ditelitikan oleh dinas sosial. Kalau memang itu dinyatakan bisa kita diversi, ya kita bisa lakukan diversi. Terus ini gimana Bu terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru sendiri? Kan katanya kemungkinan akan ada libur yang agak lumayan panjang gitu kan, untuk di akhir tahun tanggal 25, 26, sampai situ nanti disambung lagi ada tanggal 1 gitu kan, tahun baru. Untuk kesiapan dari Polri sendiri mungkin ada operasi atau gimana? Ya, untuk kesiapan Polri nanti kan di situ ada ini ya, lilin ya. Iya, operasi lilin. Di sana juga akan kita di sana kepolisian dari Polres Tanah Laut akan menerjunkan penuh untuk personilnya untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat yang memang nanti kalau memang melaksanakan libur panjang, khususnya mungkin nanti di tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah, itu nanti dari pihak kepolisian dari Polres Tanah Laut akan berikan pengamanan. Ya, sebagaimana kita tahu ya bahwa Kabupaten Tanah Laut itu penuh dengan yang namanya tempat wisata. Betul. Mulai dari datang itu nanti ada yang Mahuni itu, kemudian ada Taman Labirin, pantai-pantai juga ada di mana-mana, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung Kitab semua yang ada yang namanya tempat wisata. Jadi kami tutup ya untuk semua sobat dengar dari Radio Tutung Pandang, kita menghimbau bahwa harus tetap melaksanakan 3M+1T agar tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi tempat kerumunan. Kita mulai liburan tapi jangan lupa jangan lalai dalam melakukan protokol kesehatan, harus tetap menjaga kesehatan masing-masing. Enak lah mungkin kita yang masih muda Bu ya, tidak terlalu merasakan ketika sakit, jadi masih bisa santai dalam melaksanakan kegiatan harian. Tapi kita harus ingat bahwa ada keluarga kita di rumah yang mungkin kesehatannya tidak se-fit dari kita yang bisa kemana-mana gitu, yang masih muda-muda ini. Jadi tetap harus menjaga tubuh kita dengan mungkin minum suplemen, kemudian olahraga, beristirahat yang cukup juga. Dan juga jangan lupa berdoa. Itu dia yang benar bertawakal pada akhirnya gitu kan. Okay. Oh, ini ada sobat yang di IG Live Tutung Pandang menanyakan terkait dengan apa sih itu tahap 1, tahap 2 di penyidikan tes narkoba. Bisa dijelaskan ini mau Mbak Wada atau Mas Eno? Oke, Mas Eno langsung kita bergeser ke Mas. Oke, saya jawab apa sih tahap 1, tahap 2. Untuk tahap 1 itu adalah pengiriman berkas perkara. Kalau ya tahap 2 itu adalah pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Oke. Jadi gimana nih Mbak Yuni Store nilai gitu kan terkait dengan jawaban dari Mas Eno, kalau misalnya udah jelas
Oke, kalau misalnya belum bisa ditanyakan lagi lah ya, langsung ketik aja di IG lah, semoga jawabannya memuaskan. Salam-salam halo dari Radio Tuntung Pandang kepada Mbak Yuni ya. Terima kasih sudah bergabung dan berinteraksi langsung dengan Radio Tuntung Pandang. Mungkin gimana nih, saya ingin tanya-tanya nih, mulai tadi nih ada yang agak diam-diam gitu kan ya. Ada Mbak Tia juga di sini. Selamat pagi Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, tadi saya baru sadar juga mulai tanya Budin, Mbak Madal, Mas Eno, lupa nanya Mbak Tia ini. Iya, Mbak Tia ini dinas kan udah 5 tahun ya. Terus sekarang di Satsabara Polres Laut ya. Ya, betul, saya di Satsabara. Oke, jadi untuk di Satsabara sendiri ini pelayanannya mungkin ada nggak Mbak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Iya, terkhusus untuk Sabara itu tugasnya yaitu turjawali, pengaturan, pengawalan, dan patroli. Jadi untuk pengaturan sendiri kita setiap pagi itu plotting jalur. Kalaunya masih sebelum pandemi COVID dikhususkan itu di sekolah-sekolah. Jadi membantu masyarakat, anak-anak yang ingin menyeberang jalan seperti itu. Tapi kalau untuk musim pandemi COVID ini sendiri mungkin kita lebih terfokus di pasar-pasar. Dalam artian kita sekalian untuk menegakkan justisi. Artinya di sini kita harus mengingatkan selalu masyarakat ini ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun di pasar. Nah, itu untuk pengaturan sendiri bisa tidak monoton untuk mengatur jalan, tidak, tapi tetap mengatur kegiatan masyarakat pun itu termasuk tugas Sabara. Nah, kalau pengawalan untuk Sabara ini terkhusus untuk pengawalan bank dan pengawalan tahanan. Kalau pengawalan bank itu biasanya ada permintaan dari bank terkait seperti Bank BRI, Bank Mandiri untuk mengambil dana di Banjarmasin. Untuk itu memerlukan pengawalan karena uang yang diambil pun tidak sedikit. Nah, di situ membutuhkan pengawalan polisi. Nah, untuk patrolinya itu ya kita setiap malam ada mobile, artinya kita keliling wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk menertibkan, dalam artian mengingatkan selalu untuk tetap pakai masker. Yang ini untuk menghindari Harkamtibmas, untuk menjaga Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Tanah Laut tetap terjaga. Jadi gimana pun walaupun tetap pandemi, jadi ceritanya Polri ini selalu siap-siap dalam melayani masyarakat. Ini bentuknya tadi memberikan himbauan-himbauan secara mobile, kemudian datang langsung ke pasar-pasar, kemudian mengingatkan ketika ada yang tidak memakai masker, kemudian ada yang bergerombol mungkin diingatkan di situ ya. Karena di pasar kan berkumpulnya masyarakat, di situ rentan selalu ya Mbak ya. Terus gimana Mbak, sudah berapa lama sudah di Satsabara? Kurang lebih jalan 4 tahun sudah. Wah, luar biasa ya Mas Kali. Jadi kalau misalnya datang ke Polres Tanah Laut pasti akan langsung disambut oleh anggota. Kalau kita masuk Polres Tanah Laut itu ada penjagaan di depan. Nah, pasti kan kita mau masuk bertanya ibaratnya di mana pembuatan SKCK, surat kehilangan, pasti langsung bertemu oleh anggota Satsabara. Karena anggota Satsabara itu garda terdepan dari Polres sendiri karena dia menjaga mako di depannya. Ada tugas dengan cara mengamankan. Iya, 1x24 jam. Tidak mungkin Satsabara itu kosong di depan penjagaan itu karena selalu ibaratnya menjaga mako. Iya sih. Jadi yang mana sih kalau misalnya nih sobat dengar semua bingung, yang mana sih yang Sabara itu? Yang Sabara itu ya yang di penjagaan depan, kemudian yang melakukan pengawalan ke objek vital juga itu dari Satsabara. Kemudian yang mana sih ini yang dari Bimas? Yang Bimas itu bisa dilihat nanti dari simbol-simbol di sebelah kanan ini, sebelah kanan baju itu bisa dilihat di situ semuanya. Masing-masing. Gimana Ibu? Gimana kalau kita langsung ke conclusion aja nih, mulai dari pembahasan awal sampai dengan akhir, yang Ibu ingin sampaikan sebagai penutup, mungkin saran-saran atau himbauan kepada masyarakat. Dan sebagai
aparat kepolisian ya, kita adalah tugasnya adalah mengamankan dan melayani masyarakat. Jadi kita di sini sangat mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat di dalam situasi pandemi COVID ini agar masyarakat selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Karena COVID-19 ini benar adanya, bukan hanya sebagai istilahnya kabar yang gitu tidak benar. Ini sebenarnya adalah memang nyata, karena ini sampai sekarang dari Presiden pun menyatakan bahwa obat untuk COVID ini belum ada. Jadi mudah-mudahan nanti ada vaksin bisa menurunkan penularan ya, karena kita sendiri pun dari kepolisian, khususnya dari Polres Tanah Laut, ada beberapa anggota yang sudah terpapar COVID ya. Jadi dari pengalaman mereka kita tahu bahwa mereka pun sebenarnya, rekan-rekan kita sebenarnya sudah menjaga sekali tentang kesehatan ya, mereka pakai masker semuanya. Tapi karena kita tidak tahu dengan orang lain, karena kita polisi ini langsung berhadapan langsung dengan masyarakat ya, kita tidak tahu mana masyarakat itu yang kena dan yang belum, kita kan tidak tahu. Jadi mungkin disitulah mereka tidak menyadari ya bahwa yang kita hadapi ini orangnya sudah terpapar atau gimana, akhirnya juga kita kena. Jadi dimohon kepada masyarakat ya untuk kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Bukan hanya untuk kesehatan pribadi Bu ya, tapi untuk juga kesehatan orang lain juga. Ya. Terus ini dari Mbak Mada, mungkin dari Satres Narkoba nih, apa yang mau disampaikan buat rekan dengar radio teman-teman? Untuk khususnya ya masyarakat yang saat ini berada di wilayah Tanah Laut ya, kami himbau agar jangan sampai sedikit pun, jangan berani coba-coba untuk baik itu mengedarkan, apalagi sampai mengkonsumsi. Sedikit pun dia memakai maupun mengkonsumsi, apabila kita tahu sudah, dan juga itu sangat berbahaya baik bagi masa depan kita, masa depan anak ataupun keluarga kita. Intinya jangan sekalipun coba-coba ya, Jangan mendekati, apalagi berhubungan langsung lah ya gitu ya. karena itu tidak mudah dengan yang mudah. Tidak seenak apapun kalau sudah di dalam sel, tidak ada yang bisa membantu kita. Iya benar banget sih ya. Terus yang lanjut lagi nih, ada lagi Mbak, ada yang mau disampaikan? Untuk sementara itu aja. Oke, kita geser lagi nih ke tempatnya Mbak Tia, gimana Mbak? Ya kalau untuk Saksabara untuk di pandemi ini terfokus dengan justisi. Artinya di sini kita selalu mengingatkan, selalu patroli ke pasar, ke ruang terbuka hijau. Di sini selalu mengingatkan pakai masker, jaga jarak. Artinya memang Polri sendiri itu memang menekankan kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID itu sendiri di Kabupaten Tanah Laut. Lebih terfokus itu sih sekarang Mbak ya. Oke, gitu ya. Hindari narkoba, jauhi, jangan dekati, jangan apapun coba-coba, nggak usah gitu kan ya. Itu bukan untuk kebaikan kita sendiri gitu kan. Itu kebaikan untuk orang banyak, nggak ada gunanya juga gitu. Mau supaya gaul atau apapun itu nggak ada ininya. Jadi itulah tadi sekian dari kisah perbincangan pagi ini gitu kan. Buat semua rekan dengar radio Tutung Pandang, semoga selalu kita dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk nanti menyumbangkan suaranya di tanggal 9 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Terus untuk akhir tahun kita memiliki masa liburan dan selamat berlibur, selamat beristirahat mungkin. Oke, itulah tadi
Polres Tata Laut ikhlas melayani, tulus melindungi. Sampai berjumpa Jumat depan.